Seperti inilah detik-detik kepanikan tatkala para penumpang KRL berjatuhan setelah eskalator yang mengarahkan ke atas peron berubah turun ke bawah. Beberapa penumpang perempuan dan laki-laki berusaha bertahan dengan memegangi pembatas, tapi sebagian justru terjatuh tak kuasa menahan lajunya eskalator. Ya memang nggak bisa dipungkiri sih kalau di sana itu bakalan rame banget pengunjungnya, dan rata-rata kalau misalkan eskalator tadi sampai turun ke bawah lagi itu sih kemungkinan memang pasti overload karena memang biasanya orang-orang yang bekerja itu kan nggak cuma bawa badan ini doang yang jadi beban gitu loh. Kadang kita memang ada juga yang pemotor yang dari jauh, mungkin dari Bekasi, yang dari manapun itulah ya, itu kan pasti bawa beban juga. Rata-rata yang gue tahu tuh yang naik kereta itu biasanya taruh motor di stasiun sini, nanti dia sampai stasiun sini, entah dia naik Grab lagi atau naik ojek online ataupun dia punya motor lagi di sana. Nah, otomatis bawaannya dia pun mungkin banyak ya karena jauh ya. Jadi untungnya sih sekarang nggak ada korban jiwa ya, baru ada yang terluka doang ya, paling cedera-cedera ringan kali ya. Eskalator ini memang digunakan untuk naik. Kedua eskalator ini untuk naik. Tiba-tiba dalam operasionalnya di eskalator 10 itu menjadi turun, mengakibatkan ada beberapa pengguna ya yang jatuh, namun petugas kita yang standby di situ langsung sigap untuk membantu dan langsung mematikan lift eskalator yang tiba-tiba ke bawah. Memang ada pengguna yang naik ya, tapi memang tidak ada yang korban. Jadi korban di dalam kejadian eskalator yang merubah arah ini, pengguna yang terjatuh bisa langsung melanjutkan perjalanan. Kejadian pada Rabu sore 21 Februari 2024 lalu itu memantik kepanikan lantaran berada di jam sibuk lalu lalang pengguna kereta jurusan Jakarta Bogor. Kehebohan di stasiun Manggarai itu pun tak terelakkan. Harapannya sih untuk para pengguna kereta ya, khususnya harapannya mereka kalau misalkan sudah melihat tangga eskalator itu yang overload gitu ya, lebih baik cari alternatif lain, misalkan cari tangga daruratnya, cari tangga manualnya gitu, yang memang ya dia udah lebih kokoh gitu. Walaupun ya memang saya tahu sih rasanya bawa beban terus harus naik tangga capek, cuman ya untuk yang muda-muda mungkin ya bisa lebih mengalah lah dibanding yang lebih tua-tua gitu, supaya menghindari hal-hal yang tadi terjadi. Dan juga semoga juga sih ada perhatian dari pemerintah juga ya, semoga bisa ditambahin untuk eskalatornya supaya tidak terjadi kejadian seperti ini lagi. Kepada pengguna, fasilitas di stasiun Manggarai sudah dilengkapi dengan lift, eskalator, dan tangga manual. Apabila kondisi crowded dengan peak hour, pengguna bisa menggunakan alternatif lain ya. Ada tangga manual di sisi ujung peron, ujung stasiun. Di hall itu ada ke arah belakang, yang ke arah Bogor itu ada tangga menuju ke atas. Sejak kejadian itu, pihak pengelola pun langsung menonaktifkan eskalator yang menyebabkan beberapa orang terjatuh. Kasus ini jelas sisakan banyak komentar warganet, terutama ihwal perbaikan eskalator yang sejatinya menjadi pelayanan pihak komuter lain. Kami mohon maaf atas kejadian ini. Untuk perawatan saat ini eskalator itu masih belum dapat digunakan. Kami berkoordinasi dengan DJKA untuk maintenance, untuk perawatan eskalator tersebut. Jika eskalator sempat bikin heboh pengunjung kereta jurusan Bogor, Jakarta, salah satu warganet sukses membuat netizen takjub dengan postingan beberapa lukisan indah berlatar alam dan manusia. Lukisan-lukisan berbahan kanvas itu seolah dibuat oleh seniman kawakan. Tapi belakangan terkuak jika lukisan-lukisan indah itu rupanya dibuat oleh pasien di salah satu rumah sakit jiwa Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Mungkin disitulah istilah kreativitas tanpa batas
inilah yang dinamakan kreativitas tanpa batas gitu. Siapapun bisa melakukannya, nggak peduli orang sehat atau dia memiliki kesehatan yang tidak seperti orang pada umumnya. Meski dalam keterbatasan mental dan kondisi psikis yang terguncang, tak lantas kreativitas mereka tumpul. Karya-karya lukisan buah tangan beberapa pasien RSJ itu menjadi cermin betapa imajinasi dan kepiawaian menandai adanya kelebihan setiap manusia. Terlebih kegilaan yang diklaim sebagai akhir dari segala masa depan hidup. Toh nyatanya masih menyisakan secercah harapan dan kejeniusan. Decak kagum pun membuncah dari warganet. Di sini bisa terlihat siapapun bisa melakukan apapun untuk dirinya sendiri, dan kita harus support orang-orang yang seperti ini. Dan kalau perlu nanti saya bantu promosikan melalui sosial media saya agar bisa lebih dikenal sama publik. Saat kanvas kehidupan tergores nan indah oleh pasien RSJ, di tempat berbeda, cerita pilu perceraian pasangan artis Teuku Ryan dan YouTuber Ria Ricis rupanya tak semurung yang kita bayangkan. Meski sejoli sempat bertemu di ruang sidang dan sama-sama sepakat untuk mengakhiri bahtera, kemarin Rian justru memajang potret kebersamaan putri sulungnya dengan wanita yang pernah dinikahinya itu. Pada postingan itu tampak Ricis tersungging bahagia bersama putrinya saat berlibur di negeri Sakura, Jepang. Lantas mungkinkah postingan Rian ini isyarat rujuk? Aku perempuan, kalau aku ngambek pujuk dong, jangan mau ditinggalin. Kabarian nggak peduli sama Ricis. Rian seperti apa sih kamu digugat cerai, Rian? Izin doanya aja. Kamu seperti dibilang nggak peduli seperti apa? Ia juga memiliki pada riwayat sidang mediasi perdana. Tampaknya Ricis dan Rian sulit disatukan kembali dalam satu atap. Terlebih sebelum sidang cerai, Ricis banyak menyinggung keretakan bahteranya, baik lantaran kurang perhatian hingga dugaan ada wanita lain dalam kehidupan Rian. Hasilnya apa Kak Ricis? Kak Ricis. Hasilnya apa? Mediasinya? Maaf ya kalau ada salah-salah ya. Ya, nanti ya kalau ada salah-salah ya siap-siap ya. Ya, memang bahtera Rian dan Ricis terbilang masih seumur jagung. Kesibukan Ricis sebagai konten kreator yang nyaris setiap inci hidupnya jadi konsumsi publik memang amat mengganggu jalannya bahtera yang harmonis. Apalagi sejak menikah dengan Ricis, Rian juga punya segudang kesibukan setelah sosoknya bermetamorfosis sebagai selebritas. Lantas mungkinkah anak semata wayang keduanya akan menjadi penyambung tali kasih yang kini retak? Atau keduanya sudah sama-sama hakul yakin akan berpisah? Kalau boleh tahu permasalahannya apa sih Ricis? Ajuin gugatan sama Rian Ricis. Ricis, permasalahannya apa sih Ricis? Sedikit Kak Ricis. Ricis sama Rian udah nggak bisa diperbaiki lagi Ricis. Ricis. Aminah Hana Nur Atta berulang tahun. Putri pertama Atta Halilintar dan Aurel Nur Hermansyah itu kemarin tepat pada Kamis 22 Februari 2024 genap berusia 2 tahun. Tak main-main seperti tahun sebelumnya, Atta kembali membelikan sebuah mobil mewah untuk putri tercinta sebagai kado ulang tahun. Setelah mobil dikirim ke rumah Atta tampak duduk di belakang kemudi sambil membawa Aminah berkeliling sejenak sebelum akhirnya masuk kembali ke rumah. Sekarang kado bawa. Jadi guys, ini barangnya baru datang 5 hari lagi, tapi kita alhamdulillah ada sampelnya nih guys. Jadi kita lihat ya, kita tes
hari ini. Ya, Kak Donna. Mau cobain? Mau berdua sama Ajura mau? Mau. Ayo coba kita buka, hidupin ya mesinnya ya, Kak. Mata. Wow. Ada ya? Oh iya, ada butterfly. Ini makanan-makanan gitu. Ini makan-makanan gitu. Iya, butterfly, ada flowers. Oke. Karena permintaan mamanya juga, katanya saya ini anak-anak namanya kan kalau mamanya kan kerja, aku kerja. Nah, mobil yang kayaknya yang gede gitu anak-anak butuh karena udah mulai sekolah. Mamanya kan masukin sekolah gitu, jadi mobil gitu. Alhamdulillah lah nanti 20 tahun ke depan gak usah beli lagi. Buat sampai dia sekolah sampai kapan lah. Ya enggak sih, ini yang penting bermanfaat buat Aminanya dan sesuai yang dia butuhkan juga kan, walau bagaimanapun kan bapak ibunya kerjanya tuh mobile banget gitu, nggak jarang yang kayak di rumah doang gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini jadi dia bisa punya jadwalnya nggak keganggu gitu. Keluarga kami banyak yang mendoakan, jadi tentu doa-doa itu lebih dari segalanya. Jadi kalau misalkan ada hadiah-hadiah istimewa yang kakeknya berikan, abunya berikan, geminya, gendanya, atau gadanya berikan, itu tidak lebih adalah hanya ungkapan syukur, memberikan rasa gembira. Karena apapun bentuknya nilainya investasi kan. Jadi kalau tadi ditanya misalkan ada mobil atau apa, ya itu investasi papa mamanya juga. Tapi yang pasti keutamaannya adalah kehati-hatian. Aminah mungkin menjadi salah satu balita paling bahagia di muka bumi ini. Memiliki orang tua kaya raya, Aminah tak ubahnya bak putri sultan yang memiliki segala-galanya di usia yang masih belia. Dengan kepolosan hatinya, semburat kebahagiaan terpendar di wajah Aminah karena mendapatkan sebuah mobil spesial dari ayahanda tercinta. Namun sejatinya Aminah ingin hadiah lip balm ketika tanpa hadiah mewah yang kini ia dapatkan. Ditambah Aminah ingin tema ulang tahun Pororo dan dirayakan dengan teman-temannya. Percakapan itu terlontar ketika Atta dan Aminah deep talk pada malam menuju hari ulang tahun Aminah, diakhiri dengan pelukan hangat. Emang ulang tahunnya keberapa sih? Kedua? Iya. Tahu jam-jam. Oh jam-jam. Tahu jam-jam. Papa juga jam? Ya. Emang papa kan nggak ulang tahun? Oh gitu, jadi jam-jam dulu, oke. Iya. Sini, pegangan. Pegangan jam. 1, 2, 3, go. Terus nanti mau ulang tahunnya mau hadiah apa? Mau beli apa? Ini jajan. Oh mau beli jajan. Mau jajan apa? Jajan apa? Ini bam. Hah? Lip balm? Bam. Apaan lip balm? Bam. Mau jajan apa ulang tahunnya? Bam. Tumis. Kumis. Nih. Nah mana kumisnya? Nggak ada. Oh nggak ada. Mana coba lihat? Oh iya, kok nggak ada sih kumisnya? Katanya ulang tahunnya mau sama Pororo. Ya. Oh mau Pororo. Ya. Emang suka Pororo? Suka. Suka banget. Foto. Mau foto. Enggak. Terus? Tuh, cepet-cepet. Ada teman-teman. Oh ada teman-teman. Oh ulang tahunnya mau sama teman-teman. Enggak. Mana ada di sini. Oh difoto sama teman. Oh dilihat-lihat ulang tahunnya, mau ada acaranya. Ya aku emang kalau sama anakku suka ngobrol-ngobrol, suka deep talk, suka ngobrol-ngobrol ringan, suka karena kan katanya sih kalau anak cewek itu harus deket banget sama bapaknya gitu, lebih dari ibunya. Jadi menurutku itu yang nanti membentuk karakternya dia. Jadi aku
seneng sih kalau dia bisa deket sama bapaknya gitu. Semakin cerewet menurutku ya bersyukur, kalau nggak cerewet malah aku bingung nanti. Menurutku cerewetnya itu mengandung apa ya, kesyukuran lah di hati aku gitu, kayak alhamdulillah nih anakku udah semakin besar, bisa ngomong, udah banyak ngomongnya, terus udah banyak bawelnya. Jadi saya semakin introspeksi diri. Semoga bapaknya nggak nyontohin yang tidak baik. Saya repost juga, artinya senang ya menikmati proses anak-anak yang sudah merasakan bagaimana jadi orang tua. Artinya mereka berproses ya, biarkan mereka nanti akan mendalami perannya masing-masing. Makin pintar, makin lucu, makin apa ya, makin segala-galanya gitu. Dan aku tuh ngeliat perkembangannya Amina tuh luar biasa ya untuk anak umur dari dia lahir sampai sekarang, perkembangannya juga luar biasa. Dan sebagai Genda kita tuh kayak ngerasa dia bener-bener ajaib gitu, karena bisa melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar, duh anak ini udah masih kecil kok bisa kayak gini ya gitu. Karena Amina tuh kayak lebih deket sama bapaknya, kalau Azura kayaknya ke mamahnya, kan anak ada kayak gitu. Walaupun sama orang tua dua-duanya pasti deket, tapi kayak ada yang lebih ke papa, ada yang lebih ke mama gitu, jadi adil. Nah, Amina tuh kalau udah ke papahnya Masya Allah banget, papa gitu, kelihatan lebih apa ya, lebih yang manja lah gitu. 2 hari yang lalu, pesta ulang tahun pun dihelat, namun seperti hanya untuk kalangan keluarga saja. Bahkan di malam hari, Gen Halilintar hadir berduyun-duyun ke kediaman Atta dan Aurel untuk merayakan ulang tahun Amina. Di malam itu, Gen Halilintar melakukan doa bersama, sekaligus marhaban untuk Amina yang kini berusia 2 tahun. Aja sih, cuma di atas, di rumah aja sama keluarga-keluarga terdekat gitu, semuanya ngumpul, terus ngucapin ulang tahun, doa bersama gitu. Pesta megah ulang tahun yang sesungguhnya akan digelar. Lantas seperti apa kira-kira mewahnya pesta ulang tahun yang akan digelar Atta dan Aurel untuk Amina? Benarkah Atta akan mewujudkan keinginan Amina yang ingin berulang tahun dengan teman-teman sebayanya atau sesama anak artis? Enggak sih, cuma sama teman-temannya, kan teman-temannya banyak yang nanya juga, kapan nih Papa Ta, kapan nih aku nggak diundang. Nah, Amina tuh alhamdulillah temannya banyak, dan teman mamanya lebih banyak lagi yang punya anak. Jadi kan semua pada sayang sama Amina, banyak yang doain, banyak yang sayang. Ya syukuran sih, syukuran. Dan mainan aja sih, yang namanya anak kecil kan. Jadi lebih kebanyakan acaranya juga main-mainan aja gitu. Sama berdoa lah bareng-bareng. Juga sebagai keluarga terus turut bangga ya, maksudnya ngelihat perkembangannya Amina dari hari ke hari. Dan Masya Allah, bener-bener kalau nggak ketemu beberapa hari aja tuh kayak kangen banget gitu. Jadi alhamdulillah hari ini bisa datang, besok juga ada acara kan, jadi kita persiapkan supaya kita fit. Amina bisa dibilang anak spesial. Sejak lahir ke dunia, bocah kecil menggemaskan itu sudah mencuri perhatian banyak orang. Tak jarang banyak yang menyebut atau menjulukinya sebagai bayi pemersatu keluarga besar Atta dan Aurel. Dan Amina menjadi sangat spesial bagi Gen Halilintar karena menjadi cucu pertama untuk Lenggo Geni Faruk dan Anovial Asmit. Jika tahun sebelumnya Gen Halilintar tak bisa hadir, namun tahun ini mereka berkumpul bersama di kediaman Atta untuk memberikan kado dan doa untuk Amina. Ini bang saya future dad nanti kayak gini. Iya lucu sekali. Apa ya? Wow. Kanaya. Bilang apa nah? Bilang apa? Bilang apa? Ini sayang lihat ada lagi. Mama Luk ya, Mama Luk ya. Ada banyak kado, ada boy. Saya cuma mengharapkan anak-anak saya semuanya sehat, semuanya diberikan keberkahan, dijaga dari hal-hal yang buruk dari sekitarnya, dan dikelilingi selalu sama orang-orang yang sayangi, bukan hanya orang tua dan nenek kakeknya yang datang, yang
doain, yang sayang, yang care, yang ngasih hadiah, itu kan tanda sayang ya. Walaupun kadang-kadang kan ada aja bilang, wah ini kasih hadiahnya bagus-bagus mewah-mewah, tapi kan itu bentuk sayangnya gitu ya, dari neneknya, dari kakeknya, dari ibunya, dari bapaknya gitu. Insya Allah dia mungkin lebih mungkin dia dari kecil udah beruntung gitu, punya banyak yang sayang sama dia. Iya, alhamdulillah dari seluruh masyarakat Indonesia yang udah sayang sama Aminah, jadiin anak online, masih doa. Saya terima dari jam 12 malam sampai sekarang banyak banget di seluruh medsos. Itu doa-doanya buat Aminah, Masya Allah, tabarakallah. Semoga ini jadi berkah dan semoga doa baiknya berbalik ke yang mendoakan jauh lebih baik. Itu Mereka sudah punya garis tangan sendiri, rezeki sendiri, tapi orang tua punya kewajiban untuk jaga anak-anak, karena kita harus terus mendoakan. Saya bilang sama anak-anak, pokoknya anak-anak jangan dipaksa hidup dalam ekspektasi orang tua. Jadi kita harus terus mendoakan mereka. Jadi kayak hadiah-hadiah biasa bikin cucu bahagia ya, tadi pagi bikinin backdrop, terus untuk besok ya ada hadiah istimewa gitu, itu lebih buat rasa syukur. Jika Aminah dirayakan oleh banyak orang yang menyayangi, lain halnya dengan Sinta Bahir. Di hari jadinya yang ke-38, Sinta merayakan ulang tahun di tengah kesendiriannya. Namun ia beruntung memiliki sahabat yang masih peduli dengannya. Di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Sinta merayakan sekelumit ulang tahun bersama sahabat dan kerabat dekat. Ada Faradina Tika. Happy birthday kakak. Ini sama sisternya. Siapa lupa? Diana tuh. Cantik-cantik kan teman aku kan. Ada Mpo Eli, ada Mpo Eli, ada Kak Irma, ada Mawangsa, Kak Ami, ada Rusi, ada Anggi, ada Nenek. Ulang tahun yang berapa ya? Apalah arti sebuah angka. Yang berbeda, sekarang lebih happy aja, lihatlah. Saya lebih bahagia. Nah, ya. Pasca cerai dengan Indra Kristianto, Shinta tampak plong. Meski tak memiliki pendamping di hari jadinya, ia seolah tak mempersoalkan. Ia tak ingin memiliki ikatan suci pernikahan, namun menjadi duri dalam sekam. Nggak boleh galau-galau Sinta Bahir. Air matanya tuh mahal. Kalau keluar air mata harus keluar berlian. Enggak sih, malah kelihatan happy banget. Nggak pingin ada pasangan dulu gitu. Nggak ada kepikiran kayak lupa semuanya. Udah lupa semuanya, dan itu terima kasih, kayak aku tuh gampang menghapus nama orang, menghapus semua memori-memori itu diganti dengan memori yang baru gitu. Seneng deh. Tapi ya sudahlah, udah lewat lah gitu. Gimana saya berpikir untuk bangkit lagi. Saya kan tadinya sampai yang di tempat tidur, males lah ngapa-ngapain, mau ngapa-ngapain males. Akhirnya saya berpikir, apa sih yang bikin gue kayak gini gitu. Jadi positif negatif itu lebih banyak mana? Ternyata lebih banyak negatif saat ada dia gitu. Ngapain aku begini? Aku keluar bangkit, ternyata banyak positifnya. Lama-lama lupa. Dan kadang-kadang udah lupa nih, bener ini. Lupa yang kita kadang-kadang teman, aku kemarin lihat ini. Oh iya, jadi udah hilang gitu. Dan sekarang saya ngasih tahu ke teman-teman gitu, kayak teman-teman, aduh gue habis putus cinta nih, gue galau banget ini, aduh rugi galau. Sekarang ini perempuan harus pakai logika. Saat kamu punya pasangan, hidupmu tuh lebih banyak positif atau negatifnya sama dia. Kalau ternyata banyak negatifnya, ikhlasin. Positif depan, berarti selama sendiri ini banyak positifnya, ya sudah, ngapain kamu menangisin yang negatif gitu loh. Positif, hidup gue terus positif gitu. Orang sakit aja pergi berobat, ngapain kamu bertahan untuk sakit? Lantas benarkah di usianya saat ini Sinta bakal memilah-milah atau selektif siapa yang bakal menjadi nahkoda dalam bahtera rumah tangganya? Benarkah perceraian kemarin membuatnya trauma untuk kembali berpagut cinta dalam pernikahan? Ternyata anak aku bilang gini, Bunda jangan nikah lagi ya. Itu sebuah tamparan buat aku. Karena kalau Bunda nikah lagi tuh Arkan udah gak pernah kasih sayang Bunda tuh kurang. Terus Arkan gak mau lagi dibagi-bagi lagi. Dan trauma sama laki-laki, enggak lah, saya masih doyan laki, saya gak mau trauma. Buat apa? Trauma, menyesal itu kalau sesuatu itu yang bagus kita menyesal. Tapi kalau nothing, sukilah ya bye. Masih percaya ada yang lebih baik?
Oh percaya, begitu ibarat ini ya, ibarat pintu tadinya ketutup semua, begitu buka gerbang, ternyata banyak yang bagus-bagus ya di luar sana, gitu. Baru sadar gitu. Kemarin itu sayap saya dicolong sama dia kan, hilang lah itu sayap saya ya kan. Mau jalan pun susah, mau ngapa-ngapain males, nggak bisa terbang. Oh akhirnya dia menghilang sudah, kita ambil lagi sayapnya, kita pasang walaupun terpatah-patah ini langsung terbang. Oci Rosdiana mengaku senang bisa berakting dalam sinetron Cinta Tanpa Karena RCTI. Oci yang berperan sebagai Nuna itu sengaja mengisi waktu luangnya di sela syuting. Sebab break syuting seringkali membutuhkan waktu yang lama, sehingga ia memilih melakukan sesuatu yang mampu mengusir rasa jenuh. Kan? Oh ya itu sih gabut aja ya, soalnya kan kayak gak ngapa-ngapain, ngapain lagi ya gitu. Oci mengaku waktu luang di sela syuting biasanya digunakan untuk istirahat. Jika waktu syuting jedanya begitu lama, biasanya digunakan untuk membaca atau bahkan bermain sosial media seperti TikTok. Media yang dilakukan untuk menyapa penggemarnya. Penasaran? Seperti inilah aksi goyangan TikTok Oci yang diakui belajar dari artis senior Della Puspita. Datang udah pasti siap-siap, habis itu aku take, ganti baju take, habis take lagi sampai break makan siang, makan, istirahat. Terus tidur kalau ada waktu, kalau enggak habis makan langsung take lagi. Sampai nanti break makan malam lagi, makan, habis itu take lagi sampai malam. Iya. Satu lagu TikTok nggak yang memorable buat kakak? Apa ya lagu TikTok ya? Cara-cara goyang TikTok yang sering kakak buat di akun sosmed kakak. Kalau sering buat sih enggak ya, cuman kayak kalau TikTok apa yang hits, apa yang viral pasti kadang-kadang aku ikutan bikin sih. Cuman kayak nggak inget apanya, soalnya banyak, jadi kayak lihat aja di akun TikTok aku. Apa tuh? Apa ya TikTok ya? Paling yang sering diperagain Mama Meta kali ya, Mama Della Puspita maksudnya di lokasi itu gitu. Oci mengakui sebenarnya tidak banyak kegiatan yang bisa dia lakukan ketika break syuting karena merasa capek. Dirinya menyempatkan untuk TikTokan agar supaya media sosialnya tetap aktif. Namun jika memang memiliki waktu luang yang banyak, namun jika tidak dirinya lebih memilih untuk tidur. Sosial media aku nggak cuma Instagram, ada yang lainnya. Udah gitu kan kayak emang semua orang pakai TikTok, jadi kayak makanya aku main. Aku sebenarnya nggak banyak lakuin aktivitas karena sebenarnya capek. Itu TikTok ya demi kayak ya biar sosmednya tetap berjalan aja gitu. Walaupun kalau lagi bener-bener ada waktu banyak, kalau nggak aku pakai buat tidur. Capek soalnya, jadi kayak istirahat terus makan, paling itu aja sih. Alasannya akhirnya kakak buat akun TikTok dan sering di TikTok tuh apa? Ya itu dia biar sosial media aku nggak cuma Instagram, ada yang lainnya. Udah gitu kan kayak emang semua orang pakai TikTok. Pasangan selebriti Tyas Mirasih dan Tengku Tezi mengaku senang karena bisa kerja bareng, bahkan masih dalam satu sinetron TOP Masih Ngojek. Serunya Tezi dan Tyas dalam sinetron itu bahkan memerankan pasangan suami istri. Kalau keluarga sih paling biasanya kalau dari tahun lalu ngikutin waktu kita aja sih, mereka kan juga udah ngerti lah. Pas kita lagi kosong atau kelar cepat kita ketemu. Kita kan mereka juga udah ngerti lah kondisi. Jadi nggak bisa dijanjiin, janji tanggal berapa nggak bisa. Bener. Iya bener, ketemu tanpa janjian. Tapi Mbak Yuni nggak mau bikin stick juga kan? Nggak tahu, soalnya ibunya nggak ngasih tahu Bagas mau masak apa. Mungkin karena anak cowok kali ya, jadi nggak dikasih tahu. Nah kalau Bunda mau masak stik apa? Ayam atau sapi? Bukan dua-duanya. Terus stik apa? Daging kambing? Kalau daging kambing mah di sate, bukan dibikin stick.
Terus stik bunda terbuat dari daging apa? Keledai. Emang enak? Enak. Tias yang berperan sebagai Endah dan Tezi sebagai Denny terlihat luas beradu akting dengan Eza Yayang dan pemain TOP lainnya. Sehingga alur kisah sinetron bergenre komedi situasi itu terasa begitu fresh dan tentu saja menarik. Lantas bagaimana suka duka Tias dan Tezi syuting bersama? Ya, bunda kamu baik kan? Zaman sekarang itu jadi orang baik sering dimanfaatin. Tapi jadi orang baik, hati jadi tenang. Ya makanya zaman sekarang baik itu tuh juga harus pilih-pilih. Aduh. Bella adalah piuh. Kalau jalan yang bener dong. Loh, kan Mbak Yuni yang jalan nggak lihat-lihat. Loh, Mbak Endah ini piye toh? Lah wong Mbak Endah yang mau nabrak mak jedar gitu loh. Kok yo masih nyalain orang? Kan emang Mbak Yuni yang salah, main jalan aja keluar gitu. Mas Denny pasti capek ya. Punya istri kayak begini ini yang gak pernah mau salah. Apalagi yo iki kayak begini ini nih. Pasti Mas Denny gak bisa toh ngelarang istrinya buat gak boros, iya toh? Boros apanya? Lah ya iki. Lah itu belanja berlebih. Bella telah piuh. Kalau aja kemarin penyuluhannya itu jadi, pasti Mbak Endah bisa belajar gimana caranya bisa lebih berhemat. Apalagi sekarang kan mau bulan puasa, segala barang pasti harganya naik, iya toh? Pasti capek juga ya, jadi Mas Indro punya istri sok tahu. Sok tahu yang kayak gimana? Ya emang sok tahu, ini tuh belanjaan buat sedekah, bukan belanjaan biasa. Heran yo sama orang zaman sekarang. Lah wong sedekah aja kok pamer. Ih, sering banget sih Mbak Yuni. Kalau ayah boleh bicara, kalau mau sedekah itu jangan bilang-bilang. Ya udah sih ya, udah terlanjur. Udah yuk. Sebentar, Kenapa? pegel. Kamu boleh bicara. Kalau aku sih sebenarnya telur udah ceplok. hafal. Enggak, udah. Ya maksudnya sekarang kan udah jalan rumah tangga udah setengah tahun lebih lah ya. Udah tahu lah apa yang dari dulu juga udah tahu. Sebelum rumah tangga juga aku udah tahu apa yang Tezi suka makannya terus favoritnya apa, Tezi nggak suka makan apa. Jadi sebenarnya kayaknya nggak ada yang berbeda banget sih sayang ya. Nggak sih alhamdulillah karena kan nggak pertama kali gitu. Jadi kita ya udah tahu. Ya udah terbiasa sih. Gue udah terbiasa gue. Sepanjang karirnya sebagai aktris sinetron, Tias mengaku paling bahagia main sinetron TOP Masih Ngojek sebab ia bisa selalu bersama dengan suami, sehingga kebersamaan bisa dilanjutkan dengan makan bersama atau jalan bareng usai syuting. Awas dulu ya. Baru datang udah diusir. Udah mau nyapu. Sampahnya kok nggak diserok, Bun? Cuma semut. Terasnya disapu juga. Iya sekalian. Udah, ayo masuk deh. Jangan. Nanti nyapunya keganggu. Ntar ada yang mau Bunda omongin sama ayah. Apa? Tadi Mbak Tita kesini, terus nawarin Bunda buat jadi pembawa acara di penyuluhan besok. Katanya biar sekalian bisa bagi-bagi info ke warga tentang gizi nih supaya laku. Bagus dong. Udah tolak? Loh, kok ditolak? Males ah, dia nggak dibayar juga. Kalau ayah boleh bicara, jangan gara-gara nggak dibayar. Bunda nggak jadi bantuin Mbak Tita. Ya ini kesempatan Bunda buat beramal. Sekalian juga ngasih penyuluhan gratis. Yah ayah, kalau mau beramal mah langsung aja bagi-bagi. Ngapain juga jadi pembawa acara. Jangan lupa saksikan tukang ngojek pengkolan masih ngojek setiap hari di RCTI. Pemirsa, aksi sejumlah pemotor dengan menggunakan knalpot brong atau knalpot hasil modifikasi yang biasanya digunakan oleh pengendara motor di arena balap makin marak terdengar di jalanan. Dan belum lama ini, sebuah video di Kota Malang, Jawa Timur menjadi perbincangan publik lantaran terekam beberapa orang yang kesal dengan ulah pengendara motor dengan knalpot brong.
Iya, menurut saya tentang pengguna motor yang memakai knalpot bobrok itu agak mengganggu pengguna jalan yang lainnya, karena kan suaranya bising berisik gitu kan. Terus kayak jadi tuh pengguna jalan yang lain tuh nggak fokus gitu. Dalam video itu pada awalnya terlihat seorang menangkap pengendara sepeda motor. Keduanya terlibat adu badan dan tak lama kemudian beberapa orang datang dan menjadi perhatian publik. Aduh, kalau sampai terjadi pengeroyokan kayak gitu sih agak gimana ya. Di satu sisi pengendara motor itu juga meresahkan, tapi di sisi lain nggak boleh main hakim sendiri juga. Lebih baik kita yang menegur si pengguna motor bobrok itu juga sebenarnya nggak boleh emosi, harus secara kepala dingin dua-duanya. Knalpot brong hasil modifikasi ini kerap membuat jengkel warga lantaran suara yang dihasilkan terlalu keras dan lebih sering melampaui batas kebisingan. Tak heran jika jajaran kepolisian seringkali melakukan penertiban pengendara roda 2 dengan knalpot brong. Pokoknya nggak boleh main hakim sendiri ya. Lebih baik tuh diomongin secara baik-baik. Kalau emang nggak bisa, ya udah laporin aja ke pihak yang berwajib. Jadi kan lebih aman gitu. Dan juga untuk pengendara yang pengguna motor knalpotnya bobrong itu, kalau diingetin sama pengendara itu harusnya nggak usah emosi ya. Karena emang dia harus sadar diri sebenarnya knalpotnya dia itu sungguh mengganggu sih sebenarnya gitu. Keren, seorang wanita terampil dalam menghitung uang. Tangannya yang imut terlihat begitu tangkas dalam menekan angka dari kalkulator secara tepat. Serunya pada saat wanita itu menghitung, ia terlihat begitu konsentrasi, bahkan tak terpengaruh dengan situasi berisik di sekitarnya. Belanja. 1, 2, 3, siap. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 50, 7, kalau ada 8, 85, kurang 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 50-nya 100 tadi ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3.410.000. Hiji 2, 3, 4, 10.000 ya. Uang pasnya atur nuhun hiji mah kakak motor. Itu barangnya di seberang ya. Deket harga mobil kuning lah. Sami-sami. Kak. Yuk. 1.010.000. Oh, netnya bener. Segitu. 1.010.000. Hiji 2 3 4 5 6 7 8 10 10.000 ya. Oke, tinggal rokona magnumnya kecil mul satu putih. Siap kantong minyak kita nak atur nuhun. 420 354 144 150 92 55.000 56 30 98.000 25.000 45.000 48.000 1.517.000 120 354 144 150 92 55 56 30 98 25 45 48 ya. 1.517.000 Kaji. Siap. Hitung duit gelir Kaji mudah. Hiji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kak Aji iya encisa 1.600.000. Siap. Kembali 80 tilu. Kembali 80 tilu. Ya Kaji, siap hatur nuhun. 1.153, 137, 136, 102.500, 115, 50, 44.000, 888.500 teteh. Kan keng? Baraha. 10 nah. Toko 10 sabaraha. Sadus. 888.500. Akang berekeun paku 10 1 dus. Saya bikin hitung ulang ya. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 ya 900 di 2 kilo 4
989.500, iya 910. 900 ya teh, 15.000 ada arek dipotong apa arek ditulis bon? Dipotong baik. Potong baik, mangga oven. Iya encisna 915. Berarti kiranya 74.500. Sama rotinya 1 dus ya di depan ya. Iya, Bu. Siap, hatur nuhun. Kemampuannya menghitung seperti sebuah mesin yang dengan cepat menekan angka dan hampir tidak ada kesalahan. Dan aksi wanita yang menunjukkan ketangkasannya menghitung dengan cepat menjadi viral lantaran mengagumkan sebagian besar warganet. Ya menurut saya sih itu kelebihan yang sangat luar biasa ya. Yang nggak semua orang itu bisa seperti itu. Tapi itu merupakan kebiasaan juga karena dia sudah terbiasa memegang kalkulator, jadi dia sudah tahu letak-letak angkanya itu di mana. Jadi itu merupakan suatu kebiasaan juga, dan itu multitasking juga sih bagi dia. Sangat luar biasa, keren banget sih. Bisa secepat itu menghitung tanpa dia melihat gitu. Jadi sambil ngobrol pun dia bisa tahu itu letaknya di mana dan nggak pernah salah. Itu keren banget sih. Punya apa bukan? Iya. Sudah. Sudah sudah. Tidak ada cangkir. Tak mau kalau kasih. Inilah aksi warga yang sebagian emak-emak saat beraksi menangkap seorang oknum mahasiswa di Jalan Kera-Kera, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Warga menangkap oknum mahasiswa berinisial MS pada Rabu 21 Februari 2024 lalu sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat lantaran MS diduga kerap melakukan aksi pelecehan seksual terhadap wanita. MS pun tak berkutik saat diringkus warga yang sebagian merupakan emak-emak. Sudah mau tahu ini sudah. Tidak ada cangkir. Tak mau kalau kasih. Ya potong ini. Ya. Bukan masker. Iya daripada. Kenapa kalau bukan itu? Ya sudah. Bukan. Jangan. Buka ye. Buka ye. Ini kan kalau video yang kejadian waktu pelecehannya itu kan viral ya. Informasi soal dia dihukumnya pun harus viral. Biar apa? Biar muda-muda yang lain tuh jadi kayak ada efek takut gitu melakukan hal yang sama. Itu sih karena sangat berbahaya ya. Maksudnya bukan cuma sangat mengganggu, siapa juga perempuan yang mau dipegang bagian-bagian vitalnya. Apalagi ini dalam kondisi sedang berkendara gitu, yang perempuan bisa mengakibatkan kehilangan nyawa. Aksi begal bagian alat vital wanita ini rupanya sudah membuat banyak wanita, terutama yang melintas di Jalan Kera-Kera tak jauh dari kampus. Atas perbuatannya, MS pun langsung digiring warga ke kantor polisi terdekat. Kejadian tadi malam baru diamankan oleh warga termasuk juga oleh korban. Jadi saat ini status masih dalam pemeriksaan, kita belum menentukan statusnya sidik atau lidik ataukah dia tersangka atau saksi. Yang kita masih mendalam. Kita masih memeriksa saksi di TKP. Jadi ini keterangan dari korban sendiri bahwa korban ini saat itu sedang melintas habis membuat spanduk ya, habis membuat spanduk mahasiswa. Kemudian di tempat yang gelap pengakuan korban dipepet dari belakang, kemudian kabur, dikejar sama korban. Ketika mau belok kanan ditabrak sama korban. Ditabrak kemudian pegang tangannya, teriak. Kebetulan ada security dan warga sana. Diamankan berdasarkan keterangan dari korban, tapi kita masih dalami ya, masih kita dalami, termasuk saksi yang ada di TKP kita hari ini lagi dilakukan pemeriksaan. Yang pasti ini harus jadi perhatian khusus untuk pihak yang berwajib ya, karena kejadian seperti ini kalau dibiarkan ini bisa jadi pemicu buat
pemuda-pemuda lain, baik mahasiswa maupun bukan, untuk melakukan hal yang sama kalau tindakan yang sekarang ini tidak ditanggulangi dengan baik gitu. Jadi kalau gue sih berharap si pelaku yang mudah-mudahan sudah ketemu segera untuk diproses hukum. Jika aksi MS membegal bagian vital wanita amat meresahkan warga Kota Makassar, di Lampung sepasang mahasiswa juga menjadi bulan-bulanan gerebekan warga setelah diduga berbuat mesum dalam sebuah kos-kosan kawasan Kota Baru Lampung. Sejoli mahasiswa kampus negeri ini pun langsung digiring warga sekitar pada Kamis 22 Februari 2024 lalu sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jangan itu ya, kalau kita tanya itu yang itu ada. Orang tugas juga. Cukup disayangkan sih gitu, kenapa makin kesini kayaknya makin banyak hal-hal yang berani-berani sekali. Sekarang itu anak-anak muda tuh sekarang berani-berani banget. Dan satu lagi mungkin sekarang pengaruh juga sosial media ya, yang mungkin tidak terfilter ya gitu. Jadi banyak sekali tontonan-tontonan yang gampang banget ditonton sama anak-anak kecil pun juga bisa ngeliat. Jadi memang balik lagi semua kembali lagi ke orang tua dan keluarga yang harus lebih mengawasi lagi sih menurut aku. Saat ditangkap, warga sejoli ini berdalih tengah mengerjakan tugas kampus bersama. Namun warga curiga, pasalnya sejoli ini kerap berduaan dalam kamar kos. Setelah melaporkan ke ketua RT setempat, warga dan pengurus RT pun berinisiatif melakukan penggerebekan. Keduanya pun tak kuasa berkilah setelah disatroni warga. Kalau menurut aku sih ini adalah salah satu hal yang mungkin terlewat diawasi oleh orang tua mereka gitu. Jadi banyak orang tua yang merasa bahwa anak-anaknya sudah besar, sudah jadi seorang mahasiswa dan mahasiswi, mereka bisa menjaga dirinya sendiri. Tapi menurut aku semua itu balik lagi dari pengawasan orang tua sih gitu. Jadi gimana caranya kita walaupun punya anak sudah besar gitu ya, tapi tetap sih semua kembali ke keluarga, gimana mengawasinya satu, kedua bagaimana mendidiknya. Sementara kasus asusila terus merajalela di Mapolres Tangerang Selatan, petugas kepolisian terus maraton menjalani pemeriksaan terhadap terduga kasus bullying dan kekerasan yang menjerat beberapa oknum pelajar, termasuk putra sulung Vincent Rompis. Setelah sebelumnya, Kamis malam lalu, Vincent hadir menemani putranya yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Kali ini, giliran para pelaku lain yang turut diperiksa oleh Mapolres Tangerang Selatan. Para terduga pelaku sejauh ini masih diminta keterangan polisi sebagai saksi, termasuk status putra Vincent. Lantas seperti apa proses pemeriksaan terhadap terduga pelaku bullying? Untuk saksi yang diperiksa dari pihak korban dan pihak keluarga. Kondisi korban saat ini, menurut informasi yang kami terima, sudah keluar dari rumah sakit dalam kondisi rawat jalan. Saya nggak ingat berapa pertanyaannya, tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan, tadi juga ya lancar-lancar semua dan Pak polisinya pada baik-baik semua. Ya, sejauh ini pihak Vincent sendiri memang masih mengupayakan damai atau restoratif justice. Namun upaya membangun komunikasi dengan kubu korban masih harus dijajaki. Terlebih korban sudah resmi melaporkan para terduga pelaku yang masih berstatus pelajar. Saya ingin masalah ini cepat selesai. Semoga ya terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik. Sementara sebelumnya pihak sekolah sendiri sudah mengambil keputusan untuk terduga pelaku dengan sanksi pemberhentian. Sambil proses hukum tetap dijalankan. Lantas mungkinkah jika tak ada mediasi antara orang tua pelaku dengan orang tua korban, status terduga pelaku termasuk putra sulung Vincent akan ditetapkan sebagai tersangka? Keluargaan yang penting, keluargaan semoga bisa menemukan titik terang untuk berdamai dan berdiskusi dan juga ya semua bisa kembali normal lagi.
Sejauh ini pihak kepolisian sendiri berupaya menangani kasus ini dengan hati-hati. Pasalnya, pelaku masih berstatus pelajar dan di bawah umur, di mana Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan panduan agar penanganannya tak seperti kasus kriminal biasa. Lantas benarkah pihak kepolisian juga masih mengupayakan jalan mediasi? Benarkah pihak sekolah juga berusaha memediasi orang tua korban dan pelaku? Kita tarik garis besarnya bahwa kejadian ini berulang. Nah, dalam kasus ini ada dua anak ya yang harus mendapatkan perlindungan khusus, yakni anak korban kekerasan fisik dan juga anak berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum. Ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak-anak tersebut harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan undang-undang. Nah, apa saja perlindungannya? Di pasal 59 disebutkan, satu, bahwa prosesnya harus cepat. Yang kedua, harus mendapatkan pendampingan psikososial, psikologis dan sosial ya, pendampingan sosial. Kemudian yang ketiga adalah harus mendapatkan bantuan sosial. Bantuan sosial ini juga berkaitan dengan misalnya diperlukan pekerja sosial yang memang harus mendampingi dari keluarga dan lain sebagainya. Keempat adalah harus ada perlindungan hukum. Baik anak korban kekerasan ataupun anak berkonflik itu dua-duanya harus mendapatkan perlindungan hukum. Ya, kasus kekerasan di sekolah antar pelajar memang rentan terjadi, apalagi jika lingkungan pergaulan anak dicemari oleh kawanan geng yang mengarah pada tindakan anarkis dan cenderung berbenturan dengan pelajar lainnya, sehingga aksi bullying dan kekerasan kerap kali muncul. Lantas mungkinkah ini jadi pelajaran penting bagi para pendidik dan orang tua siswa yang terbiasa membebaskan pergaulan anak-anaknya? Dalam waktu dekat nanti akan kami infokan. Tapi lebih dari satu orang? Diduga lebih dari satu orang. Dalam kasus ini kami melihat dari tiga sisi. Satu, orang tua. Kejadian ini ada di luar lingkungan sekolah. Di luar jam sekolah, di mana sebenarnya tanggung jawab ada di keluarga. Anak pulang, anak berangkat, itu kan keluarga harus tahu ya. Nah, kemudian yang kedua, sekolah. Sekolah ini juga tidak hanya untuk preventif saja, tapi juga promotif. Artinya juga mengkampanyekan bahwa harus ada gerakan atau pencegahan untuk tidak ada lagi perundungan di sekolah. Kemudian yang ketiga, masyarakat. Nah, sebaiknya kita harus lebih aware ya masyarakat. Ada kerentanan, ada kumpulan anak-anak di luar jam sekolah yang mungkin memang agak mengkhawatirkan. Itu sebaiknya masyarakat juga sudah mulai untuk mengantisipasi. Harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Sementara Vincent masih didera masalah karena ulah putranya di sekolah, Putri Ana yang kerap menjadi langganan gunjingan warganet ihwal rumah tangganya dengan Arya Saloka mendadak memposting video permohonan agar warganet tak terus-terusan menghujat hingga menguliti kehidupan pribadinya dengan Arya Saloka. Hi guys, sorry ya aku harus stop in the middle. I cannot handle you haters today. I just can't. Can you guys please stop? Stop! Like literally stop bullying me. Good Lord in heavens. Kenapa sih? Kayak kalau mau if you wanna watch my life, yaudah tanya sesuatu yang lucu, kayak let's just have fun, okay? Dari unggahan videonya tampak Putri Ana begitu tertekan atas semua hujatan warganet. Terlebih ia dan Arya Saloka santer dikabarkan sudah pisah rumah dan memilih jalan hidup masing-masing. Tapi sekuat apapun warganet mencibir, tampaknya resiko menjadi sasaran bulian warganet itu tak akan usai. Terlebih perilaku warganet yang gemar membanding-bandingkan idolanya dengan yang lain. Lantas mungkinkah setelah permintaan Putri Ana mencuat, warganet tak akan kembali menggunjing hubungan Putri Ana dengan Arya? Kalau kalian nanya terus hal-hal itu aja, ask about my family, my relationship, this and that, ya memang sengaja banget pengen bully. Aduh guys, you guys need to stop, get a life, back off. Woo! Cannot handle you right now, cannot.